Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ditemani dikeroyok ibu-ibu. Bunyai, jamaah semuanya dan pendengar radio Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada. Sore hari ini karena sudah sebentar lagi asyar, nggak usah pengajian panjang-panjang, baca qasidah aja ya. Itu ada selebaran, baca qasidah aja. Kisah Sang Rasul. Hari ini terakhir bulan Maulid, tapi Jamuri masih terus berjalan, subhanallah. Saya minta maaf kepada ibu-ibu yang di sebelah kanan saya sampai pakai payung kepanasan. Insya Allah tahun depan nanti kita jalannya nanti kita tutup semualah. Bulan depan acara tahunan Al-Hidayah di Jalan Raya Solo Baru. Ya, bulan depan, bulan Maret. Tanggalnya nunggu dari Habib Syekh dulu. Tapi insya Allah bulan Maret. Besok pagi di Carrefour Solo Baru jam 5 pagi bersama Habib Syekh ya. Rohatil adyaru tasdung fil lil maulidi. Adyaru tasdung fil lilmaulidi wa barikun nuri yabdu mim'ani ahmadi wa barikun nuri mim'ani ahmadi wa barikun nuri mim'ani ahmadi bilayalil maulidi bilayalil maulidi. Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah Sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah penuh suka duka, penuh langsung kelima ya. Umur 51 ditinggal istri tercinta. Abu Thalib pun menyusul lengkap kesedihannya. Hilanglah duka beliau dengan Isra wal Mi'raj. Allah memanggil Sang Rasul turun perintah salat. Inilah kisah Sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah Sang Rasul yang penuh suka duka, penuh suka duka, penuh suka duka. Tepat 53 banyak yang memusuhi Rasul, diperintah hijrah ke Madinah yang mulia. 10 tahun di sana jaya agama Allah. Islam pun berkembang pesat, menyebar di dunia. Inilah kisah Sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah
suka duka, oh penuh suka duka. Umur 63 Islam sudah sempurna. Al-Maidah ayat 3 akhir dari kitabnya. Pada tahun itu juga malaikat menjemputnya. Pulanglah Rasul tercinta, semesta pun berduka. Inilah kisah Sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah Sang Rasul yang penuh suka duka. oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rahatil adyaru tashdu bilayalil maulidi, wa bariqun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi rahatil adyaru tashdu bilayalil maulidi, wa bariqun Nur yabdu min ma'ani ahmadi, wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Wabariqun nur yabdu min ma'ani Ahmadi Bilayalil maulidi, bilayalil maulidi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an turun 30 juz selama 23 tahun kurang lebih, 22 tahun 2 bulan 22 hari. 19 juz turun di Makkah disebut ayat-ayat Makkiyah. 11 juz turun di Madinah disebut ayat-ayat Madaniyah. Baginda Nabi Muhammad SAW sukses luar biasa dahsyat seperti itu. Tentu ada pepatah mengatakan di balik kesuksesan seorang laki-laki ada wanita hebat di belakangnya. Betul ya? Pengajian ibu-ibu niatnya nyenengno ibu-ibu wonten Kiai. Di balik kesuksesan seorang wanita, seorang laki-laki ada wanita hebat di belakangnya. Dan subhanallah, Sayyidatuna Khadijah itu adalah seorang wanita yang dahsyat luar biasa. Pertama, seluruh hartanya subhanallah diserahkan total untuk Islam, luar biasa. Yang kedua, lihat sejarah, Sayyidatuna Khadijah itu umur 40 tahun, sedangkan Nabi Muhammad usia 25 tahun, itu kalau berjalan berdua masih serasi. Artinya apa? Usia 40 tahunnya Sayyidatuna Khadijah itu kaya umur 20-an tahun. Subhanallah. Jadi Sayyidatuna Khadijah itu terawat. Tenang ke. Kadang wong grogol umurnya 30 tahun kaya 45 tahun. Itu Sayyidatuna Khadijah menjadi penyemangat yang luar biasa. Tatkala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam usia 51, berarti Sayyidatuna Khadijah umur berapa? Halo? Sayyidatuna Khadijah, Rasul usia 51, berarti Siti Khadijah umur berapa? Halo? Halo? Selisih berapa tahun? 15, berarti berapa? 66. Sayyidatuna Khadijah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Sayyidatuna Khadijah meninggal, sebentar kemudian pengawal setiap beliau, paman beliau, pendamping beliau juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidina Abu Thalib radhiyallahu taala anhu. Kenapa saya berani mengatakan radhiyallahu taala anhu? Karena menurut Imam Suyuti,
Sayyidina Abu Thalib itu bukan ahlun nar tetapi ahlul jannah. Di dalam tafsir Mutawalli Asy-Sya'rawi dikatakan juga Sayyidina Abu Thalib itu juga ahlul jannah bukan ahlun nar. Nah, dua orang yang dicintai, dua orang yang menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua orang yang membackup Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasul usia 51 meninggal dunia di tahun yang sama. Subhanallah, kesedihan demi kesedihan ada pada diri Rasul, kemudian dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula ngomongnya klera-kleru mawon nggih. Masalah wae esuk teng Masjid Agung Wonogiri niku ketemu cah SMA usia 17 tahun kabeh 1500. Dadi terus nonton sing tuwa-tuwa ngeten iki rondo error kula. Aduh, bar iki saya mikir ajeng teng Blora niki, teng lapangan Blora Allah. Padahal awake mun kesel niki. Mau esuk niku teng masjid nggih. Bar nyawang 17 tahun terus nyawang 70-an tahun niku error wae. Kula wae esuk ijan ketok enom tenan niki waduh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra wal Mi'raj hiburan yang paling dahsyat. Kenapa? Karena yang dilihat oleh Nabi Muhammad adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hiburan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Sehingga hilanglah duka beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun dari Isra wal Mi'raj, bukan kok dakwahnya semakin lancar, enggak. Justru di Mekah tatkala beliau ngajak orang untuk sholat, maka musuh semakin banyak, musuh semakin banyak, musuh semakin banyak. Kanjeng Nabi posisinya semakin terpojok, tiap hari diludahi orang, tiap hari dilempari batu. Bahkan tatkala beliau sujud di sebelah Ka'bah, seorang kafir Quraisy membawa kotoran onta ditimpakan kepada kepalanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dalam posisi yang sangat terdesak seperti itu, turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala 2 tahun sesudah Isra wal Mi'raj, tepatnya usia beliau 53 tahun, diperintahkan untuk pergi berhijrah menuju Madinatul Munawwarah. Beliau seorang pemimpin yang luar biasa, bukan seorang pengecut. Kalau pengecut tuh pemimpinnya lungose anak buahnya ben digebuki wong ora apa-apa. Itu kalau pemimpin pengecut. Tapi kalau beliau enggak, subhanallah, dibikin kelompok-kelompok, dibikin beregu. Ayo kelompok pertama pergi dulu meninggalkan Mekah biar aman dulu. Kelompok kedua pergi dulu, kelompok ketiga pergi dulu. Sudah banyak orang-orang Mekah yang pergi berhijrah, disebut kaum muhajirin, maka beliau baru melaksanakan hijrah. Usia 53 beliau hijrah dan subhanallah masuk pertama kali di Madinah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. Rasul lahir hari Senin 12 Rabiul Awal tahun berapa Ibu? Lahir Kanjeng Nabi tahun berapa? Bukan Masehi, tahun Hijriah tahun berapa? Halo? Tahun berapa? Hijrahnya tahun 1. Kalau lahirnya beliau tanggal berapa? Tahun berapa? 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah. Wong umure 53 lho nggih. Jak matematika rontok bingung ya nggih ibu-ibu pun tuwa ngeten iki. Nek 17 tahun langsung cek ngono niku nggih. Nah, Bapak dan Ibu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau berhijrah subhanallah masuknya Madinah hari Senin 12 Rabiul Awal. Dan subhanallah lagi beliau meninggal ternyata juga hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 10 Hijriah. Allah 10 tahun di sana ngoten nggih. Niki lho qasidah niki lho. Niki sing ngarang nganggo mikir suwe lho niki. Sing ngarang sinten nggih sing ngomong niki. Kula saya bacakan qasidah ben dadi terkenal ngoten lho nggih. 10 tahun di Madinah beliau meninggal tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Jadi peringatan 12 Rabiul Awal itu juga peringatan Maulidur Rasul, juga peringatan haulnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, juga merupakan peringatan
masuknya Kanjeng Nabi di Madinatul Munawwarah pertama kali. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan, sesudah 10 tahun berada di Madinah, dakwah Rasul subhanallah luar biasa. Bahkan tercatat di dalam sejarah sahabat itu siapa? Seorang muslim laki-laki maupun muslim perempuan yang pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya sahabat. Muslim pernah ketemu Kanjeng Nabi pada saat Rasul masih hidup, itu namanya sahabat. Itu jumlahnya ada 130.000 sahabat. Ya, itu yang bisa ketemu dengan Kanjeng Nabi. Ada ulama-ulama, ada orang biasa yang sudah muslim tapi belum sempat ketemu Kanjeng Nabi. Itu tidak boleh disebut sahabat. Sebutan mereka hanya tabi'in yang agung. Contoh siapa? Seorang ulama Yaman bernama Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu taala anhu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pada saat usia beliau 63, pada saat beliau sedang melaksanakan haji wada atau haji yang terakhir, pada saat beliau di Arafah, duduk di atas onta beliau, malaikat Jibril alaihissalatu wassalam datang menghampiri Rasul. Kemudian baginda Nabi Muhammad turun dari onta. Sesudah turun dari onta, kemudian onta itu terduduk, kemudian beliau sandaran di ontanya tersebut. Kemudian malaikat Jibril membacakan sebuah ayat, surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kemudian sesudah turun ayat ini, beliau merampungkan hajinya kemudian pulang ke Madinah. Tatkala pulang di Madinah, semua sahabat radhiyallahu taala anhum dikumpulkan semuanya. Tatkala dikumpulkan, beliau kemudian berceramah. Ceramahnya menjelaskan tentang malaikat Jibril yang baru saja menemui beliau di Arafah di Makkah. Membacakan surah Al-Maidah ayat yang ke-3. Semua sahabat saat itu bersorak gembira. Kenapa? Karena Islam sudah sempurna. Berarti tidak akan turun perintah lagi sesudah hari itu. Semuanya bersorak, semuanya gembira. Kecuali satu manusia. Siapa itu? Yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq keluar dari kerumunan umat saat itu, kemudian beliau berlari pulang. Beliau buka pintu rumahnya, kemudian masuk rumah, masuk ke dalam kamar, ditutup pintunya rapat-rapat, kemudian menangis sejadi-jadinya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tangisan beliau didengar oleh istri, didengar oleh tetangga. Akhirnya tetangga, sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum pada berdatangan menemui beliau. Berkumpul di depan rumah. Ya Sayyidina Abu Bakar, kenapa kau menangis? Padahal saat ini kami sedang dalam kondisi gembira. Karena Islam sudah sempurna. Sesudah hari ini tidak ada perintah lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjelaskan, apakah kalian tidak tahu bahwa ayat tersebut surah Al-Maidah ayat 3 adalah sebuah pertanda bahwa sebentar lagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu juga tangisan sahabat radhiyallahu taala anhum luar biasa meledak. Kemudian sesudah itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib menemui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, apakah benar yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahwa surah Al-Maidah ayat 3 ini tafsirnya, maksudnya Allah adalah menjelaskan bahwa sebentar lagi engkau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Kanjeng Nabi, benar adanya. Sahabat kemudian dikumpulkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan sahabat radhiyallahu taala anhum yang saat itu sudah Rasul mulai pelan-pelan agak sakit. Badan beliau sudah sedikit agak kurus. Dikumpulkan sahabat radhiyallahu taala anhum, kemudian beliau berdiri, kemudian beliau khutbah. Dalam khutbahnya, saya potong ini khutbahnya agak panjang, saya potong yang intinya adalah, wahai sahabat semuanya,
kalian semuanya berkumpul di tempat ini, saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kalian semua, apabila di dalam hidupku ini, kurang lebih ini saya sampaikan khutbah beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berkhutbah, kemudian beliau mengatakan, wahai sahabat semuanya, barang siapa waktu di dunia ini pernah aku lukai, barang siapa waktu di dunia ini pernah aku sakiti, maka sekarang saatnya lah semua sahabat radhiyallahu taala anhum, semua sahabatku untuk mengkisos diriku. Ucapan Rasul ini tatkala disampaikan sekali, semua sahabat saat itu justru malah tertunduk semuanya. Kenapa tertunduk? Karena beberapa waktu yang kemarin-kemarin sudah disampaikan tentang detik-detik atau hari-hari terakhir wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Diulang lagi yang kedua, barang siapa pernah aku dolimi, maka sekarang saatnya lah untuk menuntut balas diriku. Saatnya untuk mengkisos diriku. Diulang 2 kali. Semua sahabat saat itu semuanya tertunduk. Diulang lagi sekali lagi. Maka tatkala diulang yang ketiga, ada seorang sahabat memberanikan diri untuk berdiri. Dia bernama Sayyidina Uqasyah bin Muhsan radhiyallahu taala anhu. Wahai Uqasyah, kemari kau. Dipanggil oleh Rasul, kemudian Sayyidina Uqasyah mendekat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Uqasyah, apa yang pernah kulakukan kepadamu sehingga engkau berdiri? Wahai Rasul, suatu ketika tatkala aku berada di belakangmu, saat itu engkau mengayunkan tongkatmu, dan saat itu tongkat engkau mengenai punggungku. Maka saat ini aku akan menuntut balas kepadamu, wahai Rasul, aku ingin memukul punggungmu. Saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berdiri. Wahai Uqasyah, aku adalah pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencintaiku dan aku cinta kepadanya. Maka engkau mengkisos diriku sama dengan mengkisos baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Bakar, duduklah kau, kata Rasul. Sayyidina Umar berdiri. Wahai Uqasyah, pukullah aku semaumu, sebagai pengganti engkau memukul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, duduklah kau. Sayyidina Ali berdiri, kemudian Sayyidina Ali diperintahkan duduk lagi. Sampai akhirnya cucu kesayangan beliau, 2 orang remaja, yaitu Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain, kemudian berdiri. Wahai Uqasyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintaiku, bahkan beliau pernah bersabda, barang siapa cinta kepadaku maka dia cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Barang siapa membenciku maka dia membenci Nabi Muhammad. Maka kau mengkisos aku sama dengan mengkisos baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Hasan, Husain, duduklah kau. Kemudian Sayyidina Bilal dipanggil oleh Rasul, ya Bilal, ambilkan tongkatku di rumah. Temui Fatimatuz Zahra. Kemudian Sayyidina Bilal pulang, kemudian mengambil tongkatnya, tongkat itu diserahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diserahkan kepada Sayyidina Uqasyah. Tatkala tongkat sudah dipegang oleh Sayyidina Uqasyah, beliau mengatakan kepada Kanjeng Nabi, wahai Rasul, tatkala engkau memukul punggungku secara tidak sengaja itu, saat itu aku sedang tidak memakai baju. Maka pada saat ini aku mohon kepadamu ya Rasul, supaya engkau melepas bajumu. Subhanallah, baju beliau dibuka. Saya lihat di dalam sejarah, saya belajar di dalam sejarah, dada beliau terbuka di depan umum ya baru sekali itu seumur hidup beliau. Tidak pernah terjadi. Dada beliau yang mulia, pundak beliau yang mulia terbuka di antara sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka tatkala Sayyidina Uqasyah sudah pegang tongkat, Kanjeng Nabi sudah melepas bajunya, maka Sayyidina Uqasyah mendekat kepada Kanjeng Nabi, tongkat kemudian diangkat, kemudian tongkat itu tahu-tahu terjatuh, kemudian beliau menabrak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menciumi pundaknya dan mencium keningnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Uqasyah, apa yang kau lakukan? Wahai Rasul, siapa yang berani, siapa yang tega mengkisos dirimu, siapa yang tega memukul engkau? Ini semua saya lakukan
karena diriku ingin bersentuhan dengan tubuhmu yang mulia. Subhanallah, diucapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, barang siapa kepingin melihat ahlul jannah, pengen melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasyah bin Muhsan radhiyallahu taala anhu. Riwayat yang lain di dalam tafsir Ibnu Katsir, tatkala detik-detik kematian Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Sayyidatuna Fatimah dipanggil, dibisikkan sesuatu ke telinga beliau. Kemudian beliau menangis sejadi-jadinya. Kemudian dipanggil lagi, dibisikkan lagi sesuatu ke telinga beliau. Kemudian beliau tersenyum lebar. Ditanya oleh para sahabat yang lain, ya Fatimah, kenapa tadi kau dibisikkan sesuatu ke telingamu, kemudian kau menangis? Dibisikkan lagi, kemudian kau tertawa. Apa bisikan yang pertama? Dijawab oleh Sayyidatuna Fatimah, ketahuilah wahai sahabat, bahwa tadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW membisikkan kepadaku bahwa sebentar lagi malaikat Israel akan datang dan akan menghampiri diriku dan akan mencabut nyawaku. Bagaimana saya tidak menangis? Dia adalah ayahku, dia adalah nabiku, dia adalah panutan kita. Kemudian dibisikkan lagi ke telingamu, kenapa engkau tertawa? Karena saat itu baginda Nabi Muhammad SAW memanggilku dan membisikkanku. Bisikan yang kedua adalah, jangan khawatir ya Fatimah, karena kaulah dari keluargaku yang akan menyusulku pertama kali. Dan subhanallah, tatkala Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, ucapan Rasul terbukti 3 bulan sesudah wafatnya Rasul, Sayyidatuna Fatimah pun ikut menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit ini sedikit menambah keimanan kita, semakin mengenal siapa itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Rabb, tunjukkan kepada kami semua yang hadir pada sore hari ini ataupun yang mendengarkan kajian ini atau majlis maulid ini. Tunjukkan kepada kami semua yang hak itu akan tampak hak, yang benar itu akan tampak benar. Dan berikan kekuatan kepada kami semuanya ya Allah untuk melaksanakan semua kebenaran darimu. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Rabb, tunjukkan kepada kami semua ya Allah, yang batil itu akan tambah batil, yang salah itu akan tambah salah. Dan berikan kekuatan kepada kami semua ya Allah untuk menolak semua kebatilan. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, kami mohon kepadamu, kami bermunajat kepadamu, ampuni semua dosa-dosa kami ya Rabb, dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja, dosa yang kami lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun dosa yang kami lakukan secara terang-terangan ya Allah. Ya Rabb, pada sore hari ini kami juga mohon kepadamu, bagi siapapun yang orang tuanya masih hidup ya Allah, sehatkan kedua orang tua kami, sehatkan kedua orang tua kami ya Allah. Kami masih ingin berlama-lama bersama dengan beliau. Jadikan orang tua kami menjadi orang-orang yang ahli Al-Quran, menjadi orang-orang yang ahli ibadah, min ahli la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila engkau berkenan akan mencabut nyawanya ya Rabb, wafatkan orang tua kami dalam keadaan husnal khatimah, dalam keadaan husnal khatimah. Dan bagi siapapun yang orang tuanya telah engkau panggil menghadapmu ya Rabb, ampuni semua dosa-dosanya ya Allah. Jadikan kubur-kuburnya menjadi kubur yang raudhah min riyadil jannah. Jadikan kubur-kuburnya menjadi taman-taman surgamu ya Allah. Kubur yang penuh dengan keindahan, penuh dengan kasih sayangmu dan ridhamu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rabb, kami semua mohon kepadamu, sukseskan kami semua ya Allah. Sukseskan kami semua ya Rabb, panjangkan usia kami, sehatkan kami. Dan sesudah engkau beri semua itu ya Allah, apabila engkau berkenan akan mencabut nyawa kami,
Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah. Masukkan kami semua ke dalam surgamu bi ghairi hisab. Bersama dengan orang-orang yang kami cintai ya Rabb. Suami bersama dengan istrinya. Istri bersama dengan suaminya. Bersama dengan ayah bunda kami, kakek nenek kami, buyut-buyut kami ke atas. Bersama dengan anak-anak keturunan kami sampai hari kiamat ya Rabb. Bersama dengan semua orang yang kami cintai, paman, bibi kami, kakak, adik kami, tante-tante kami, jamaah-jamaah kami, guru-guru kami. Bersama dengan semua orang yang kami cintai dan orang yang mencintai kami. Masukkan kami ke dalam surgamu bi ghairi hisab. Bersama dengan junjungan kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, karuniakan kepada kami semua ya Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jika ada di antara kami yang hadir mempunyai permasalahan rumah tangga ya Rabb, sesudah majlis ini selesaikan semua permasalahan rumah tangga mereka ya Allah. Jadikan suami-suami mereka, suami-suami jamaah jamuri, jamaah muslimat al-hidayah menjadi suami yang saleh, suami yang dapat mencari rezeki yang halalan thayyibah, suami yang dapat menjadi suri tauladan buat istri dan anak-anaknya. Jadikan setiap wanita menjadi wanita yang salihah, wanita yang dapat taat kepadamu, taat kepada Rasulmu dan taat kepada suaminya. Istri yang tidak silau kepada dunia ini ya Rabb. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami, titipkan kepada kami anak-anak yang soleh dan solihah. Pilihlah anak-anak kami menjadi wali-walimu ya Allah. Pilihlah anak-anak kami menjadi pejuang-pejuang di jalanmu ya Rabb. Jaga anak-anak kami dari segala macam mara bahaya ya Allah. Jadikan anak kami selalu bertabur doa untuk diri kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa safiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nanti malam Habib Syekh di Kecamatan Grogol ya, tepatnya di Ngeronggah. Nanti malam di Ngeronggah, besok pagi jam 5 di Carrefour Solo Baru. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala.